Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Maka pantas dan bersyukurlah kita, ayahanda, ibunda yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih dipilih oleh Allah dari sekian banyaknya hamba-hamba Allah yang Allah berikan karunia sehat itu. Amin. Sehat itu mahal. Sehat itu mahal. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dalam hadis beliau, ada dua nikmat yang sering banyak dilupakan oleh manusia. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat kelapangan waktu. Lagi sehat terkadang kita lupa, Bu, Pak, betapa berharganya nikmat sehat itu. Lalu kita sakit, baru kita tahu ternyata nikmat sehat itu luar biasa. Jadi penting untuk kita syukuri nikmat kesehatan ini, karena sesungguhnya tidak semua orang Allah beri hari ini nikmat sehat itu. Coba kalau kita lihat, kita kunjungi rumah sakit, masuk kita ke rumah sakit, banyak di antara saudara-saudara kita yang hari ini mereka untuk bernapas saja harus menggunakan bantuan tabung oksigen. Nah, kita hari ini gratis Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan hadiran kita ini sebagai bentuk wujud dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena nikmat kesehatan itu. Ayahanda, ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau, persiapan yang mereka lakukan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan itu tidak sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Tapi sesungguhnya persiapan yang mereka lakukan itu berbulan-bulan. Itu makanya kenapa kita begitu masuk bulan Rajab, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doanya apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Keistimewaan bulan Sya'ban itu bukan karena hanya ada pada nisfu Sya'bannya. Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam bulan Sya'ban itu. Inilah yang disebutkan dalam kitab Maji fi Sya'ban. Ada apa dengan Sya'ban? Yang dikarang oleh As-Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Dalam kitab tersebut beliau katakan paling tidak ada 3 keistimewaan bulan Sya'ban itu. Yang pertama kata beliau, kenapa bulan Sya'ban itu istimewa? Begitu istimewa. Kata beliau karena di dalam bulan Sya'ban itu adalah merupakan tahwilul qiblah. Bulan Sya'ban itu adalah bulan pengalihan kiblat pertama umat Islam. Kalau kita berziarah ke daerah Masjid Kuba, itu nggak jauh dari situ ada yang namanya Masjid Kiblatin, Masjid 2 kiblat. Baginda Nabi SAW pernah berkiblat ke arah Baitul Maqdis itu lebih kurang 16 bulan, bersetahun setengah ya. 16 bulan Rasulullah SAW pernah sholat kiblatnya itu ke Baitul Maqdis. Oleh karena itu ada benang merah. Kenapa sampai hari ini kita harus tetap memperjuangkan Palestina itu? Maka tidak lama dari itu turunlah perintah dari Allah untuk mengalihkan kiblatnya ke Masjidil Haram. Bapak jamaah rahimakumullah, yaitu tahwilul kiblah, yaitu pengalihan arah kiblat yang pertama dulu pernah dialami oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah ibrah dari peralihan arah kiblat yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inilah jalan dengan makna Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. Apa kata Allah di sana? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kami jadikan bangsa jin dan manusia itu illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Aku, kata Allah. Artinya orientasi kehidupan kita sebagai orang-orang beriman itu harus benar-benar jelas. Kerja harus bernilai ibadah, dan aktivitas-aktivitas kita yang lainnya orientasinya harusnya adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, keistimewaan bulan Sya'ban. Yang kedua, kata Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki dalam kitab Maja fi Sya'ban, keistimewaan bulan Sya'ban yang kedua itu adalah raf'ul amal. Bulan Sya'ban ini adalah bulan untuk melaporkan amal ibadah kita selama 1 tahun. Jadi amal ibadah kita ini Bapak Ibu, ada amalan-amalan ibadah kita yang dilaporkan oleh para malaikat itu harian ada. Ada yang pekanan, mingguan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat gemar sekali mengamalkan puasa sunnah Senin dan Kamis. Karena kata Nabi, aku ingin ketika amalku dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, aku sedang dalam keadaan puasa. Ini. Jadi ada amalan kita yang harian, ada amalan kita dilaporkan mingguan, ada amalan kita dilaporkan itu tahunan, gelondongan, secara umum dilaporkan kepada Allah. Ini, maka disebut bulan Sya'ban itu sebagai raf'ul amal, yaitu bulan untuk melaporkan seluruh amalan kita selama 1 tahun. Apa catatan-catatan yang kita torehkan amalan kita itu di dalam kertas itu? Torehan amal yang bagaimana? Orientasi hidup kita itu semata-mata diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain tidak bukan untuk apa? Ibadah. Itu artinya seluruh aktivitas kehidupan kita harusnya ada nilai ibadah di dalamnya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil dan sebesar apapun, Allah tidak pernah mengurangi catatan amal kebaikan kita, catatan amal keburukan kita. Ibu bapak jamaah rahimakumullah. Lalu yang ketiga, keistimewaan bulan Sya'ban itu menurut kitab itu adalah bahwa bulan Sya'ban itu disebut dengan syahrul salawati ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan untuk memperbanyak bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis beliau mengatakan, kata Nabi SAW, al-bakhilu man zukirtu alayya lam yusalli. Kata Nabi, termasuk orang yang kikir, orang yang pelit itu bukan hanya orang yang malas berinfak, bukan hanya orang yang malas bersedekah, tapi yang termasuk juga dalam kategori orang yang kikir, pelit, medekit itu adalah orang yang ketika namaku disebutkan, didengarkan, lam yusalli, dia tidak mau bersalawat kepada aku, kata Nabi. Maka merugi kita ibu bapak jamaah rahimakumullah kalau kita dalam setiap kesempatan nama Rasulullah SAW disebut kita tak mau bersalawat.